banyak sesi foto ke sana gitu karena tempatnya kan yang memang kita tahu gitu kan. Estetik lah, bangunan-bangunan tua khas Belanda gitu kan. Kamu tahu gak sejarahnya di sini nih, ada pembantaian ini, ada pembantaian itu gitu kan ya. Jadi nanti rencananya yang bisa bebas di sana hanya pejalan kaki, sepeda, atau bus Transjakarta atau bus berstiker khusus, dan juga kendaraan listrik yang boleh lewat di area ini. Waduh, Keren. nanti bakal banyak yang selfie-selfie pakai kendaraan listrik padahal sewa doang. Sewa doang. Ya nggak apa-apa lah ya. Hai Indonesia. Hai Millennials, welcome back Yap. to the show. Kita di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ada saya Ditan yang udah siap jalan-jalan. Ada Nuka Zita juga di sini yang siap pariwisata. Iya nih, kita mau jalan-jalan hari ini. Kita Betul. mau membahas sebuah tempat wisata di kota Jakarta. Gak usah jauh-jauh ya, Jakarta Letaknya aja dulu. Jakarta Pusat kan dia kategorinya ya? Jakarta Barat dong masuknya. Masuk. Kota tua tuh Jakarta Barat, perbatasan kan sebenarnya? Ya, itu antara dah, pusat dan dan barat, barat kan? ya. Kita mau ngebahas mengenai Old City atau kota tua. Pusat ya? Dia perbatasan, jadi nggak jauh dari Iya, situ iya. tuh kalau nggak salah Jakarta Barat. Iya. Emang tinggal berapa Iya belokan memang, gitu? iya. Perbatasan banget Antara ya. barat dan pusat nih. Yap. Ini Sana dikit utara. iya agak jauh Bingung sih, kan? tapi iya agak lurus lagi tapi bener. Ngomong-ngomong tentang kota tua, lo ada pengalaman tentang ke kota tua nggak? Ya pastilah, udah pernah ke sana lah. Dulu foto-foto Gua waktu atau SD. sekedar ya kepengen aja gitu jalan-jalan. Waktu SD ke sana ya, ke SD banget. pertama kali ke Oh. museum. Fathahillah. Iya, Museum Fathahillah sama Museum Bank Indonesia itu kan ada sebelahan itu. Zaman dulu tuh kotor. Bukan kotor, Nggak apa sih? maksudnya Pedagang banyak, apa sih? belum ini terawat kali, kayak sekarang. belum rapi Agak kayak kumuh sekarang. gitu, banyak pedagang gitu. Apa sih, kan dulu gak ada aturan, terserah mau kemana aja. Kalau sekarang kan di depan Museum Fathahillah udah harus kosong kan. Saya kira balik lagi tahun 2010, itu masih ada yang colongan jualan. Masih ada yang kabur-kaburan gitu. Terus 2010 tuh waktu itu balik, ini syuting video klip indie temen, inget banget gue. Terus cara syutingnya ngumpet-ngumpet supaya nggak dikejar Satpol PP. Iya. Nggak boleh sembarangan karena dulu kayak gitu. Itu pengalaman zaman dulu banget. Terus kemarin lewat, sebelum pandemi lewat udah bersih banget, udah teratur banget sekarang. Iyalah, sekarang udah jauh lebih rapi gitu ya. Zaman-zaman aktif ke sana tuh kuliah karena kadang-kadang suka main, terus atau enggak ya memang foto. Banyak sesi foto ke sana gitu karena tempatnya kan yang memang kita tahu gitu kan. Estetik lah, bangunan-bangunan tua khas Belanda gitu kan. Kalau dibuat foto tuh kayak cakep aja gitu. Jadi dulu tuh sering ngelakuin foto-foto tuh di sana gitu. Iya, Dan itu juga udah banyak pedagang-pedagang kaki lima sih. Itu emang jadi lokasi set foto dan syuting sih sebenarnya. Iya. Ada satu titik yang udah ada lukisan di temboknya. Iya. Jadi itu lukisannya bisa dijadiin background atau backdrop juga. Bahkan sempat nyewa kayak yang gedung kosong itu loh. Iya, tahu gue. Ada beberapa Agak gedung kosong. spooky sih. Ada beberapa gedung kosong yang bisa dibuat syuting memang di khusus situ. itu buat pemotretan, buat syuting kayak gitu. Jadi pengalamannya ke situ. Terus memang ya karena banyak tembok-tembok yang kelihatannya udah nggak terawat, tapi itu malah jadi bagus. Tembok-tembok historikal. Iya, Kalau tembok itu bisa ngomong panjang lebar dia. Kamu tahu gak sejarahnya di sini nih, ada pembantaian ini, ada pembantaian itu gitu kan ya. Terus setiap kalau ke sana sukanya karena apa? Nyari makan gak susah. Iya, gampang banget. Gampang banget, nyari makan tuh gak susah gitu karena happy sih, banyak. Di sana juga ada restoran Batavia ya kan yang dekat seberangnya Museum Fathahillah, tapi di sekitar situ kan banyak juga kaki limaan yang bisa kita nikmatin gitu. Ini salah satu revitalisasi terbaru dari kota tua yang perencanaannya sering dilakukan, yang saya tahu tuh nanti ada MRT di situ. Iya. MRT-nya dari bawah tanah langsung di situ. Iya. Pokoknya Selama ini kan baru stasiun ya, yang terdekat stasiun kereta kereta. api. Nanti stasiun MRT-nya di bawah tanah, keluar kita udah di daerah kota tua tersebut. Oke, kalau kita ngebahas mengenai kawasan wisata kota tua, ini tuh emang selalu menjadi destinasi favorit untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Jadi keunikan bangunan khas zaman dulu ini menjadi tempat favorit untuk sebagian orang, dari mulai sekedar nongkrong ataupun foto-foto di sana. Ini kalau ke kota tua, gue terakhir Batavia Cafe. Iya.
terakhir tuh tahun berapa ada teman ulang tahun. Karena nggak begitu besar kan kawasannya, maksudnya kita keliling itu aja udah langsung selesai gitu sebenarnya. Dan sekarang gue agak lupa apa aja yang ada di Museum Fathahillah, tapi waktu SD dulu karena beberapa kali balik inget. Ini ada ini, ada ini kayak gitu. Inget banget daerahnya. Dulu, Iya, betul. Dulu tuh ada, jadi gitu kalau SD tuh kalau kelas meeting hampir selalu beberapa, jadi 3 kali kejadian. Hari ini ke Museum Fathahillah, besoknya ke Lubang Buaya. Iya. Settingannya pasti itu. Iya. Lubang Buaya, iya itu juga buat kayak pelajaran sejarah kalau dari Selalu sekolah diulang. ya. Kita pasti berkunjung ke sana. Tapi kalau gue punya kebiasaan, biasanya kalau habis berkunjung ke kota tua gitu ya. Kadang suka mampir tuh, pulangnya agak kesanaan dikit kan ada bakmi GM yang Oh iya, yang asli yang iya di gang, kan? Iya, yang Gajah Madanya beneran ini iya, Gajah sebelah. Mada beneran. Itu suka mampir Yang situ. bangkunya masih kayak zaman dulu. Iya, itu kadang kalau pulang udah kelar, manggung situ mampir. Sekalian maksudnya sekalian jalan kan. Gitu. Satu hal lagi kalau ngomongin kota tua yang selalu saya ingat meriamnya. Iya, yang ada di Itu depan meriamnya. Museum Fathahillah. Ternyata meriam beneran ya? Ih beneran dong, masa ya bohongan. Itu khas banget meriamnya. Please deh. Itu peninggalan di zaman-zaman Belanda kan. Bangunannya kita lihat sendiri, itu benar-benar hampir mirip kayak di kota Semarang ya, kota lama Semarang tuh itu kan- mirip-mirip kayak kota tuanya Fathahillah. Itu kan juga sempat jadi kantor gubernur jenderal Iya, Hindia di Belanda di situ kan. Iya. Oke, kalau ngebahas kota tua nih kira-kira biasanya kalau ke kota tua atau kotu pada ngapain aja sih di sana? Apakah sama seperti yang kita lakukan? Gitu kan. Ya sekedar chill aja, karena di sana juga ada Cafe Batavia dan lain-lain. Atau kayak tadi foto-foto yang suka Mungkin. foto-foto, street foto mungkin kan? Bisa juga. Yang jelas kita udah merangkum beberapa kegiatan aktivitas yang bisa kamu cobain kalau jalan-jalan ke kotu atau ke kota tua. Yang pertama ini kamu bisa keliling kota tua menggunakan sepeda ontel sewaan. Wah, itu banyak yang nyewain sepeda ontelnya. Lo pernah nggak naik sepeda ontel di kota tua? Iya. Lo pernah? Gue nggak pernah soalnya. Pernah dong. Sepedanya enak kan? Maksudnya udah di Iya. tekanan Iya, bannya iyalah. juga enak. Bukan sepeda yang rusak. Abal-abal. Karena bentuknya kayak Enggak. sepeda. Gue tuh takut ini ringkih banget sepeda ontel tuh kayak. Enggak lah. Enggak, lu coba ya? Enggak lah. Kering, bisa. kering, kering, kering. Iya, lucu aja gitu. Yap. Sepeda tua sih. Yes, jadi ada sepeda ontel yang bisa kita sewa di kota tua dan ini bisa jadi kegiatan pertama yang kita lakukan kalau kita jalan-jalan ke kota tua, yaitu dengan mengelilingi area kota tua menggunakan sepeda ontel. Sepeda ontel sendiri ini berwarna-warni dan disewakan dengan harga yang bervariasi ya, tergantung dari seberapa pinter kamu nawarnya juga sih. Tapi biasanya penyedia sepeda ontel ini bakal nawarin 3 paket yang bisa kamu pilih. Ketiga paket tersebut tuh memiliki durasi waktu dan jarak yang berbeda juga. Contoh nih, paket pertama misalnya dipatok sebesar 75.000 dengan durasi penggunaan 90 menit. Ada juga paket ketiga yang paling mahal, 100.000 untuk 120 menit itu juga bisa. Ya, terus selain naik sepeda ontel yang memang banyak disewakan di sana, kalian ini nggak boleh ketinggalan harus berkunjung ke museumnya gitu. Kalau ke kota tua, jangan lupa juga mengunjungi beberapa museum yang ada di sana dan beberapa di antaranya adalah Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni Rupa, Museum Bank Indonesia dan juga ada Museum Bank Mandiri. Jam operasionalnya sendiri dibuka mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kalau soal harga tiket ini relatif beragam dan disesuaikan berdasarkan 3 kategori, ada dewasa, mahasiswa, pelajar, dan anak-anak. Kalau kamu pernah berkunjung ke museum di sini juga nggak? Iya ini museum yang gue maksud, yang dulu waktu Semua. kecil inget. Semua. Ada beberapa museum memang di situ. Seni rupa, iya. Seni rupa kan satu bagian tuh. Di dekat-dekat Fathahillah kan. Oh iya, Kayak masih satu deretan. Mandiri yang agak nyebrang ya. Kalau Museum Bank Mandiri Museum yang Bank ada Mandiri belum pernah, tapi yang Belum dulu ya? inget Fathahillah. itu agak spooky sih. Serem ya? Iya serem. Waktu itu foto di sana tuh kayak Kayak ada yang ikutan foto. Aduh serem. au gitu Oh, kan. anyway, kegiatan selanjutnya yang bisa kamu lakukan di kota atau kota tua adalah nongkrong aja di sekitar kota tua. Iya itu tadi Chill, aja. santai-santai. Makan makanan kaki lima di sana. Ini gitu. biasanya kalau kesini cuma buat nongkrong-nongkrong santai, kita bisa cobain beberapa kedai kopi yang ada di sekitar kota tua ya. Dari mulai Cafe Batavia, terus kedai seni Jakarta, dan semasa di kota tua, dan masih banyak coffee shop lain yang bisa kamu coba di sana. Yang saya inget tuh waktu itu abis pandemik itu kota tua sempat jadi titik pertama di Jakarta yang tiba-tiba ramai dikunjungi orang-orang. Tiba-tiba banyak yang dagang dan banyak banget orang-orang yang jalan-jalan di sana. Padahal waktu itu masih
masih di rumah aja, nggak terlalu di rumah aja sih. Masih pandemi tahun 2020 akhir kalau nggak salah. Iya. Tapi udah beberapa ada orang yang berani ya. Ya itu awal-awal ke Jakarta kebablasan tuh itu. Tiba-tiba kota tua penuh. Iya. Ya, nah tapi kalau yang suka belanja oleh-oleh bisa banget berkunjung ke Pasar ASMK. Ya deket sih. Ya perlu ada effort sih. Agak lurus sih. Agak jalannya jauh juga sih. Kalau jalan kaki jauh. Ya, ASMK tuh kalau nggak salah di tengah-tengah kota tua sama Tebet. Lumayan nggak sih dari sini? Naik berapa jembatan doang kan? Jauh Masih dong. jauh ya? Kota tua Tebet Kayak itu deket deh. jauh. Enggak, di tengahnya bukan sih ASMK? Bukan Enggak dong, ya? Oke. bukan. Mungkin Harmoni maksud kamu. Tebet mah kita di sini. Di sini ya? Itu deket Istana Merdeka Iya. ya. Kalau dari Istana Merdeka mau ke Harmoni tinggal lurus saja Yes. itu bisa sampai Kota Tua. Lewatin Gajah Mada dulu kan. Oke. Gitu. Nah kalau kalian pulang dari museum bisa melipir ke Pasar ASMK. Itu agak nyebrang nanti kalau lewat yang Ya, maksud lorong mau naik bus Transjakarta atau apa gitu. Nah itu bisa, tapi memang agak jalan ya lumayan. Lokasinya ada di kolong jembatan layang Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Pasar ASMK sendiri merupakan salah satu tempat belanja murce atau murah meriah. Mursida ya? Iya, Mursida. Murcaci. Iya. Yang ada di Jakarta khususnya untuk barang-barang aksesoris kayak perempuan tuh nyari pernak-pernik, aksesoris, mainan anak itu juga ada di sana. Harga yang ditawarkan ya pastinya ini relatif ya dan bervariatif dan juga menarik lah untuk kalian yang hobi belanja dalam jumlah yang banyak. Karena kalau di Pasar ASMK ini direkomendasikan untuk kalian yang sedang mencari kalau mau nikah, souvenir pernikahan murah-murah di sana. Gitu, kualitasnya juga oke gitu. Apalagi kalau kita beli partai banyak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi udah selain kualitasnya jumlahnya lumayan bersaing, harganya juga kalau banyak bisa jadi murah gitu kan. Iya. Kalau tadi ngomongin tentang souvenir pernikahan ya, ini ngomongin soal pernikahan buat yang mau prewedding, ini juga bisa loh mengunjungi rumah akar yang ada di kawasan Kota Tua untuk foto-foto prewedding ya. Sesuai sama namanya nih guys, rumah akar ini emang ditumbuhi oleh pohon dan akarnya ini memenuhi satu rumah. Kabarnya rumah akar ini biasanya sering dijadikan tempat sebagai foto prewedding di Jakarta. Nah, untuk masuknya bayar ya guys. Jadi harga per jamnya aja ini berkisar sekitar Rp100.000 dan harga ini juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Usahain aja datang sebelum gelap karena daerahnya tuh akan sangat minim cahaya kalau udah gelap soalnya. Ya Iya. namanya juga akar pohon. Iya, itu tahu tuh. Gitu. Lu udah kesana lo? Iya kan, gue bilang foto. Di rumah akar itu. Iya, rumah akar. Emang satu pohon atau gimana sih? Iya, jadi kayak Satu pohon. di atasnya itu udah nggak ada genteng. Oh, oke. Jadi kayak ilalang-ilalang gitu, tembok-tembok yang udah nggak rata, abstrak lah kayak gitu. Kita bisa foto di situ. Tapi emang cocok ya buat prewedding. Kok serem ya kalau menurut saya? Kalau yang suka tema-tema eksotis gitu ya, tema-tema Apa yang eksotisnya dari rumah yang ditutupin akar? Bagus tapi aslinya ya? kamu harus lihat dulu. Harus lihat sih. ya? Iya. Bisa lah buat prewedding gitu ya? Bisa banget kayak gitu. Karena mau di dalamnya juga bisa tangga-tangga zaman dulu buatan Belanda gimana sih? Oh iya, Keren kan ngerti. yang- Arsitekturnya masih Iya, zaman Belanda. Bata-bata merah gitu, itu Belanda banget, Oke. Bo, gitu. Nah kalau kalian capek muter-muter di Kota Tua, nggak apa-apa nih, nggak ada salahnya kalian harus mencicipi kuliner di lokasi binaan Pemda DKI Taman Intan ya. Yap, kamu kalau lelah berkeliling Kota Tua, pengen makan kuliner khas Jakarta, bisa banget. Kunjungi aja Taman Intan, lokasinya tidak jauh dari Museum Fathahillah Kota Tua, yakni di Jalan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta. Para pedagang penjual makanan di lokasi binaan Taman Intan tersebut adalah pedagang yang direlokasi dari depan museum. Yang kemarin banyak gitu kan. Nah di sana nih guys mereka pindah, jadi ada banyak pilihan makanan yang bisa kamu cobain mulai dari kerak telur, es selendang mayang, ketoprak, soto, sate, pecel ayam sampai nasi uduk juga ada. Aku Lengkap sih. lapar guys, aku jadi Ini pengen kerak telur, selendang mayang. Ini sebenarnya lengkap sih makanannya. Dan yang saya bahas tadi, jadi ini kan yang dipindahin dari depan museum, dulu tuh depan museum. Bererot. Pedagangnya kayak apa? Itu kerak telur, nggak hanya nunggu kalau ada PRJ, gue Nggak, senengnya gitu. ada di situ. Di sana tuh ada aja. Lengkap banget zaman dulu. Cuman zaman dulu tuh tetap nggak boleh ada naruh kursi sih. Tetap mereka harus bersih kalau malam gitu. Oke, kalau ngebahas Kota Tua juga, ini pasti kita juga ngebahas mengenai sebenarnya kalau Kota Tua tuh salah satu daerah yang transportasinya bagus tau.
dia tuh dari dulu dilewatin busway. Iya, terus akses kalau yang mau naik Aksesnya. KRL kereta juga langsung depan stasiun. depan stasiun tinggal jalan kaki. Dan depan stasiun tuh, saya udah lama nggak lewat sana, 2016 depan Sama. stasiun tuh angkot banyak banget. Iya sama. Iya, Kalau iya, nggak salah sekarang bener-bener. udah dirapiin juga deh. Dulu tuh angkotnya banyak banget. Jadi depan menyebabkan macet kan, kalau yang mau arah putar balik gitu, itu macetnya kadang-kadang guys kalau sore, Ya. luar biasa. Tapi dari situ tuh kalau sore daerah-daerah sebelum Gajah Mada tuh apa ya disebutnya ya? stasiun. Harmoni. No. Dari Gajah Mada yang kali ya? Iya. Yang ada jadi kali, udah kan? dari Harmoni udah jalan sedikit. Dan Wah, itu Sahari kalau- ujungnya. Iya, itu kalau sore kan kaki limanya enak-enak banget itu. Itu dekat ini juga Apa sih Gunung namanya Sahara? Pecenongan ya? Di antaranya Pecenongan di tengah-tengahnya yang Iya. ada martabak. Itu maksud gua. Di Martabak situ tuh Pecenongan. kalau sore mulai dari jam 5 sore banyak banget kaki limanya kan. Nasi goreng, seafood segala macam. Oh, itu Itu enak banget sih guys. Pecenongan tuh ada Hotel Alila sama Hotel Retop patokannya. itu Depannya ada martabak. Itu enak banget guys, makanan-makanan di sana. Jadi kalau kalian mau kulineran boleh dicoba ya. Aduh, Yap. kita masih mau bahas lagi tentang kabar revitalisasi kawasan Kota Tua. Tapi kita harus break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih sama Nuka dan juga Dita. Yes. Kita masih bahas soal Kota Tua, tapi ini tentang kabar revitalisasi kawasan Kota Tua yang memang sudah digadang-gadang, udah hampir rampung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, Pemprov DKI Jakarta ini menargetkan revitalisasi Kota Tua Jakarta di Taman Sari, Jakarta Barat rampung pada akhir Agustus 2022 ya. Kalau kita lihat dari akun media sosialnya @DKI Jakarta, ini proses penataan sudah mencapai 93% ternyata. Wow, sudah hampir 100% ya. Iya, udah dikit lagi jadi. Yap, jadi dalam tahap revitalisasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan melengkapi beberapa fasilitas nih. Seperti street furniture yang kayak kursi taman, terus pohon peneduh, taman hingga air mancur. Serta nggak ketinggalan juga akan terdapat guiding block yang membuat kawasan ini jadi ramah untuk disabilitas ya. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta memaparkan kalau Kota Tua ini merupakan kawasan rendah emisi, sehingga volume kendaraan ini akan diminimalisir guna menekan polusi udara. Jadi nanti rencananya yang bisa bebas di sana hanya pejalan kaki, sepeda, atau bus Transjakarta atau bus berstiker khusus, dan juga kendaraan listrik yang boleh lewat di area ini. Waduh, Keren. nanti bakal banyak yang selfie-selfie pakai kendaraan listrik padahal sewa doang. Sewa doang. Ya nggak apa-apa lah ya biar Iya. merasakan. Setahun 2 tahun ini ya, 3 tahun Iya. lagi sih pasti udah banyak yang beli, yakin gua. Yakin. Karena kan ini mengurangi Emisi. ya, dan harga isi ulangnya juga dengan bensin jauh lebih Jauh murah. loh guys. Jauh banget lebih murah. Makanya itu yang mungkin nanti akan orang-orang akan melirik Mobil, kendaraan listrik gitu. Oke, ya kan. Lantas melihat kawasan ini sedang direvitalisasi. Bagaimana sih nasib para pedagang kaki lima? Kalau tadi kan sekitaran kawasan Kota Tua yang di depan Yap. museum udah dialihkan ya ke Taman Intan. Nah, ini kira-kira mereka tetap di situ atau gimana nih? Yap, kalau menurut berbagai portal berita, para PKL ini nantinya dipindahkan ke lokasi binaan Lokbin, berarti sama, Kota Intan dan Cipta Niaga. Kota Intan sendiri berada di sebelah kiri Kota Tua ya, jaraknya hanya sekitar ya 150 meter aja. Dan nantinya para pedagang kaki lima tersebut akan ditempatkan di kios-kios yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan dengan relokasi tersebut juga, pemerintah Kota Jakarta Barat ini khususnya mengimbau para pengunjung Kota Tua untuk tidak parkir sembarangan seperti biasanya ini suka parkir di bahu jalan ataupun di trotoar. Ya sudah Ini yang bikin macet. susah karena sudah membudaya ya. Ya, karena bingungnya budaya buruk- gimana ya? Iya, semoga budaya jeleknya Iya. bisa hilang. Hah, parkir di mana dong? Udah nggak ada parkir lagi. Kita sudah terbudaya menggunakan transportasi pribadi soalnya. Iya, dan waktu itu aku pernah sih memang bawa pribadi di kawasan deket-deket jalanan yang pinggir-pinggiran, udah masuk ke dalam Kota Tuanya sih, itu masih ada parkir. Yap, sebenarnya salah satu saran sih kalau mau ke Kota Tua yang pasti aman ya, kita tuh boleh loh parkir di gedung-gedung di Sekitaran situ ya? sekitaran Sudirman juga boleh untuk kita lanjut naik Transjakarta. Tapi jauh Itu banget sebenarnya kalau bisa. sekitaran Sudirman. Iya, saya ngasih tau aja, kali aja lagi ada konser gitu kan, mending naik jauh Transjakarta. banget parkir di Gitu. Sudirman ke Tapi Kota enak. Tua. Ya nggak nyetir sampai sana, diem aja nyampe nanti kan. Iya sih, atau nggak parkir di Sarina sekarang. Yang Yang itu baru bisa. parkirannya Bisa agak-agak udah juga. lebih besar.
parkir di Sarina, tinggalkan naik di depan Sarina ada Bisa juga. bus Transjakarta. Halte Kota Tua. Cih. Turun deh. Itu bisa. Nah, selain itu Pemkot Jabar ini juga menyediakan lahan parkir ya di kawasan Kota Intan agar sentra kuliner yang ada di lokasi itu bisa kembali ramai dan juga mendatangkan pengunjung bagi para pedagang. Sistem parkirnya pun tetap berbayar sesuai ketentuan yang ada selama ini, yaitu menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017. Ini disebutkan tarif parkir berkisar antara Rp3.000 sampai Rp12.000 per jamnya. Kalau nggak cukup juga, tenang guys, Pemkot Jakarta Barat juga menyediakan lahan tambahan parkiran di samping kantor Kecamatan Taman Sari. Ya, semoga aja ya. Dengan dipindahkannya para pedagang kaki lima kawasan Kota Tua ini dapat memudahkan pemerintah nantinya mengatur pedagang kaki lima sehingga situs Kota Tua ini tertata dengan rapi. Selain itu sisi positifnya sih, mereka kan dipindahin sementara ke area Kota Intan. Selain tempatnya juga bersih, aman, dan ini memiliki lahan parkir yang cukup luas. Jadi para pedagang juga bisa dibina dan mendapatkan izin usaha. Bahkan bagi mereka yang tertarik bisa langsung nih untuk mendaftarkan diri dengan datang ke petugas suku dinas perindustrian, perdagangan usaha mikro kecil menengah atau PPK UMKM Jakarta Barat di kantor Kecamatan Taman Sari. Jadi nantinya mereka terdaftar sudah. Baik. Dan ya udah deh kalau gitu kita tunggu aja ya kayak gimana sih wajah baru kawasan Kota Tua nantinya. Semoga kedepannya kawasan legendaris ini bisa tertata dengan baik. Nah, kalau tadi kan udah ngebahas mengenai revitalisasi di sekitar kawasan Kota Tua. Ini menurut info-info yang lagi beredar nih saat ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ini berencana untuk merenovasi Kota Tua Jakarta agar lebih bermanfaat dan lebih maksimal. Kayak Gedung Sarinah itu loh, yang kemarin direvitalisasi. Udah cakep banget. Ya, Sarinah di Jakarta Pusat kan juga sempat mengalami renovasi ya, dan sekarang menjadi ikon baru bagi pusat UMKM nasional. Iya, benar banget. Kalau kita lihat juga ya, sekarang kawasan Kota Tua sendiri masih banyak yang bisa dimaksimalkan kan. Apalagi ada gedung-gedung milik BUMN seperti Bank Mandiri, Jasindo, Kertaniaga, atau Cipta Niaga yang masih belum maksimal penggunaannya. Jadi kalau kata Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, kalau memang Sarina aja mampu dirubah, masa Kota Tua nggak bisa? Ini pasti bisa dong gitu kan. Karena kan kalau Sarina kini menjadi daya tarik dan daya tarik yang ada di ibu kota Jakarta. Maka Kota Tua juga pastinya harus hadir dengan impresi yang berbeda. Namun memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat karena memang akan adanya UMKM, produk lokal, pentas seni, dan juga budaya. Terakhir kalau menurut Bapak Erick Thohir, semoga tahun depan akan dicoba disinergikan dengan pembangunan Kota Tua secara menyeluruh. Amin, kita tunggu ya Pak. Ya makanya nih kalau menurut kalian sendiri gimana nih, bisa ditulis loh pendapatnya. Ya kan, berbagi di cerita. bawah komen ini, soalnya juga langkah dari Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN untuk membangun kawasan Kota Tua supaya ada sarana alternatif ekonomi berbasis pop culture atau ekonomi budaya ini juga sebenarnya bisa membuka lapangan kerja dan menjadi pertumbuhan ekonomi baru tanpa ngerusak atau mengubah cagar budaya yang ada. Dan bener sih kata Bapak Erick Thohir, kalau Sarinah aja bisa kenapa Kota Tua enggak gitu kan. Iya, aku di otakku udah menghalu nih. Anaknya apa? Kan visual banget Asik nih. visual. Ngomong sambil menghalu, memvisualkan. Ngebayangin gitu loh, Sarina yang kayak gitu kemarin gak kepikiran, sekarang bisa cakep kayak gitu. Kota Tua digituin ya. Kota Tua kan kebanyakan itu kan kawasannya outdoor ya, nggak indoor kecuali museum-museum gitu. Kalau itu direvitalisasi akan menjadi lebih keren, wah kebayang sih. Iya, ini kalau ngomongin revitalisasi kawasan Kota Tua dari sekitar dan sekitarnya, setahu saya itu udah dimulai dari tahun 2016-an waktu itu. Yap. Dan sempat berhenti karena ketika Pemprov lagi menggali, kalau nggak salah bikin jembatan yang di tengah sungai itu deh. Lagi menggali, lagi melakukan penggalian, ternyata menemukan ini, fosil kapal laut. Tuh kan. Jadinya berhenti lagi untuk penggalian. Itu penggalian sempat berhenti karena menurut hukum nggak boleh dilanjutin dulu, harus diangkat fosil kapal lautnya itu. Iya. Waktu itu gubernurnya zaman Ahok tuh, inget banget. Nah akhirnya sekarang selesai di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan, jadi nggak sabar kita mau pariwisata yang nggak usah jauh-jauh dari ibu kota, bahkan bisa naik kendaraan umum yang juga sudah mumpuni. Sekarang Indonesia punya seperti Transjakarta, apalagi tadi kamu bilang juga mau dibangun MRT di sana, akan mempermudah kita juga kalau kita mau main sekedar chill, atau menikmati makanan-makanan atau kuliner khas UMKM. Yes, why not ya?
Why not? Kita bisa jadi pilihan kota tua nanti jadinya orang-orang gak ngapain sih kota tua doang gitu. Kalau dulu begitu memang, kalau Iya. sekarang sih harusnya udah enggak sih kalau direvitalisasi. Nah itu dia. Dulu Jadi serem banget. Iya, jadi mudah-mudahan lebih ciamik, lebih Ya, keren. dan mudah-mudahan benar-benar jadi tempat baru nih. Jadi ada titik baru di kota Jakarta untuk masyarakat bisa bersosialisasi. Nggak cuma di SCBD aja. Atau enggak sekarang di selatan udah punya M Block Space. Mungkin akan seperti itu. Jadinya wadah bagi anak muda mau berkreasi, mau hanya sekedar kulineran bisa, menikmati musik juga bisa karena di sana nantinya pasti ada banyak live music dan segala macam. Yap. Museum juga ada di dalamnya. Gitu. Yap, betul banget. Dan itulah dia tadi pembahasan kita mengenai revitalisasi kota Kota tua. tua. Kita masih ngebahas dikit ya tentang kota tua ya. Masih nggak Enggak sih? dong. Udah ya? Udah dong. Tapi saya masih mau bahas kota tua. Ya udah nanti kita Oke, tunggu kelar fine. aja, kita ke sana gimana? Fine, oke. Oke, ya. Oke guys, kita harus break dulu. Nanti Yap. kita akan balik lagi dengan informasi-informasi yang mungkin bisa menambah wawasan kalian ya. Yap, semua informasi dari dalam maupun luar negeri bakal kita informasikan. Selain satu ini, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.